Pemirsa, lalu apakah rencana pemerintah untuk mengatasi kemacetan di TBC Matupang ini sudah direalisasikan sehingga kemacetan mulai bisa diatasi? Dan kita akan membahasnya bersama dengan staf sus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Pak Ciko Hakim. Selamat pagi Pak Ciko, sebenarnya ini Pak, apa sih Pak galian yang dikerjakan di TBC Matupang ini dari dulu kayaknya nggak kelar-kelar loh Pak? Sekarang itu pertama kami memohon maaf pada warga Jakarta yang pengguna jalan TBC Matupang khususnya, dan juga warga luar Jakarta yang sebenarnya paling banyak menggunakan arus lalu lintas di TBC Matupang, dari Bekasi dan dari Cikarang dan lain-lain. Dan tentu ini menjadi suatu ketidaknyamanan yang sekarang kita sedang mengalami beberapa galian, yaitu galian yang terkait dengan pengelolaan limbah di Jakarta. Kita tahu Jakarta ini punya permasalahan terkait saluran air, saluran limbah yang memang harus diselesaikan karena ini berbahaya bagi kesehatan seluruh warga Jakarta dan juga sudah menjadi proyek strategis nasional di beberapa tempat di Jakarta seperti di Jakarta Utara. Dan ini bukan sesuatu yang tidak harus dilakukan, tapi memang harus dilakukan. Namun tentu ke depan kita akan melakukan beberapa review. Ada 8 langkah yang ingin kita kerjakan sehingga bisa mengurai atau minimal mengurangi tingkat kemacetan. Tapi kita ketahui memang tata ruang di TBC Matupang ini memang belum maksimal dikelola karena masih banyak gedung-gedung yang kemudian pintu masuknya itu di areal TBC Matupang sehingga memperlambat arus lalu lintas juga. Dan ini juga harus dipikirkan. Oke Pak Ciko, tapi ini sebenarnya proyek dari pusat atau dari Pemprov, dan kira-kira kapan nantinya untuk target realisasi atau rampungnya proyek galian ini? Ada sebagian proyek yang memang dicanangkan oleh pusat, tapi memang pengerjaannya oleh kami dari Pam Jaya maupun Pal Jaya. Dan terkait tadi yang saya sudah sampaikan, terkait dengan pengelolaan limbah dan juga saluran-saluran air yang juga bermanfaat nantinya untuk mengurangi tingkat kebanjiran atau genangan air ketika hujan deras turun. Dan Pemprov DKI Jakarta akan mereview proyek galian ini, lakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap proyek galian yang telah berlangsung. Salah satunya Perumda Pal Jaya ada sepanjang 7 km, serta proyek perpipaan Dusun Tanjung Barat sepanjang 4 km. Kedua proyek penting ini ditargetkan rampung Oktober dan November 2025. Dan kami sudah memerintahkan kepada jajaran Perumda dan BUMD yang melaksanakan proyek ini untuk mempercepat proses, dan memang bila sudah ada bedeng yang bisa dibuka, segera dibuka, dan kalau bedengnya itu bisa diperkecil sehingga bisa meluaskan ruas jalan. Yang kedua ada tadi percepatan pengerjaan ini. Yang ketiga adalah koordinasi dengan pemerintah pusat tentunya, karena kalau kita bicara soal mengatur buka tutup pintu tol itu juga melibatkan pihak lain selain Pemprov DKI Jakarta, termasuk pemerintah pusat. Begitu juga mengkoordinasikan sinergi antar lembaga, di mana ada Polri, ada Dinas Perhubungan, ada Kementerian Perhubungan, ada MRT, ada Transjakarta, dan tentu kita juga berharap Polri dengan lantasnya, divisi lalu lintasnya juga turut membantu untuk kemudian bisa mengurai kemacetan tersebut. Ada pemanfaatan trotoar, tadi juga disampaikan bahwa nanti sekitar 7 ruas jalan yang ada trotoarnya kemungkinan akan dikecilkan untuk sementara mohon dicatat sampai bisa terurai kemacetan ini dan sampai proyek-proyek galian ini rampung. Kemudian kita juga sedang berupaya menjalin kerjasama dengan Google, warga jurnalis kami mengatakan bahwa setiap tahun itu bisa ada 2 sampai dengan 3 proyek galian dilakukan, sehingga setelah galian 1 selesai ada galian selanjutnya. Nah, kenapa proyek-proyek ini tuh tidak digabungkan sekali aja Pak di galinya? Ya memang itulah permasalahannya, itu yang nanti ke depan akan kita perbaiki cara-cara pengerjaannya. Namun mohon dipahami
bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Pramono Anung ini baru berjalan sejak Februari, di mana proyek ini sudah dicanangkan sejak tahun lalu. Artinya memang pengerjaannya diagendakan pada tahun ini. Namun tentu ke depan kami akan lebih jeli lagi sehingga bisa melakukan penggiliran, sehingga juga tidak terlalu menumpuk dalam satu masa di mana 2-3 proyek itu dilakukan sehingga penyempitan jalannya itu begitu masif. Terima kasih atas masukannya tentu dari masyarakat, dan kami betul-betul membutuhkan partisipasi seluruh stakeholders, termasuk partisipasi dalam bentuk kritik dan masukan. Dan kami upaya maksimal untuk bagaimana bisa mereview ini dan menjadikan itu sebagai alternatif ke depan. Iya. Oke. Kalau boleh tahu ini Mas Ciko sekarang lagi mau kemana dan tujuannya kemana nih? Kira-kira kena macet nggak di jalan sekarang? Saya kebetulan banget baru masuk tol dari TBC Matupang menuju Puncak, karena hari ini saya dinasnya di luar Jakarta, jadi tidak menggunakan transportasi umum seperti yang lain karena memang. Tadi berapa lama kena macetnya, Mas? Kalau kita lihat ya, TBC Matupang ini kan yang macetnya adalah yang dari arah luar atau dari arah Bogor, Bekasi menuju ke Lebak Bulus misalnya. Sementara yang kontra cukup lancar. Jadi satu arah dari TBC Matupang yang macet itu sebelah kanan. Kalau kita dari Jakarta melihatnya masuk dari Jakarta Selatan. Tapi kira-kira ada dispensasi nggak ya dari Pemprov untuk masyarakat atau para pekerja yang telat kena macet di TBC Matupang ini? Kompensasi seperti apa, mohon maaf? Kira-kira kompensasi mungkin atau kebijakan dari pihak Pemprov yang rumahnya di daerah Jakarta Selatan? Mungkin untuk mengatur jam kerja gitu ya? Ya kalau itu kan jam kerja itu tentu pihak-pihak perusahaan atau swasta yang bisa melakukan penjadwalan terkait. Kami nggak bisa intervensi. Swasta ya, tapi kalau misalnya Pemprov bisa intervensi, bisa kali Mas ya, ini dikasih intervensi biar berkantornya bisa bergantian jalan masuknya sehingga mungkin semakin lancar di TBC Matupang. Terima kasih Mas Ciko Hakim sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali melanjutkan perjalanan ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.